kode keras oleh Romani bisa kita naturalisasi ya, atau sebentar lagi itu OTW akan datang karena Pak Erik sudah saling follow ya, walaupun mungkin oleh juga mungkin apakah sudah menerima atau tidak, tapi yang penting Pak Erik sudah follow ya. Tentunya bagi kita semua ini satu kabar yang bagus karena kita menantikan seorang striker grade A untuk bisa bermain di tim nasional kita menghadapi putaran ketiga ya di calon pemain naturalisasi timnas Indonesia akan datang awal September tahun 2024, Mauro Zylstra atau Oleh Romani. Nah, kalau kita berbicara tentang Oleh Romani, ya ini adalah pemain yang memang bisa dikatakan sudah matang. Usianya dalam usia produktifnya kan, usianya kalau nggak salah 24 tahun ya. Nah, ini pemain yang sebetulnya ideal bagi timnas kita. Karena kita perlu pemain untuk timnas seniornya yang betul-betul sudah matang. Dan juga ada nama lainnya Mauro Zylstra. Nah, ini juga pemain muda yang mengakui telah dihubungi oleh PSSI. Artinya PSSI juga mencari pemain lainnya selain Oleh Romani. Nah, ini bagus juga. Mereka cari juga ya plan B. Nah, teman-teman tadi mendengar bel lagi kan, ini biasa. Kabar gembira bagi para pencinta sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia akan segera mendapat tambahan amunisi baru. Setelah Maarten Paes, akan ada pemain diaspora lain yang saat ini sedang menjalani proses naturalisasi. Kabar ini diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Mahendra Sinulinga. Menurut Arya, pemain ini kemungkinan akan datang pada awal September tahun 2024. Ada sih pemain yang sedang diupayakan untuk proses naturalisasi, tapi seperti biasa kami tidak akan beritahu. Kita nggak mau koar-koar. Pokoknya ada, sekarang lagi proses, kata Arya, dalam siniar bebas di kanal YouTube Arya Sinulinga. Saat ini, dokumen-dokumen sedang kita siapkan, sambungnya. Menurut Arya, kendati sudah menjalani proses, pemain tersebut tidak bisa serta-merta datang ke Indonesia. Pemain tersebut, sambungnya, baru bisa datang ke Indonesia pada tanggal 5 September berbarengan dengan FIFA Matchday. Tanggal 5 September ke atas. Kenapa? Ada FIFA Matchday. Bisa saja tanggal 3 atau tanggal 4 September. Bisa juga tanggal 6 atau tanggal 7 September. Di situ, akan kita lihat nanti siapa yang akan hadir, sambungnya. Sementara itu, Arya mengaku bahwa tak mudah bagi PSSI untuk mendapat pemain diaspora, apalagi jika pemain diaspora yang dibidik merupakan pemain grade A. Karena biasanya pemain grade A ini merasa ia punya kemungkinan bisa dipanggil oleh timnas yang ada di Eropa. Misalnya, kalau kita ambil dari Belanda, ia dipanggil oleh timnas Belanda, ungkap Arya. Mereka dihadapkan kepada dua pilihan. Jika ambil timnas Indonesia, mereka akan melepaskan timnas yang kelas atas. Pemain-pemain grade A ini berpikir soal capaiannya. Ia akan berpikir apakah memiliki kesempatan. Ini yang akan jadi pilihan mereka, sambungnya. Tak cuma soal mendapatkan pemain untuk dinaturalisasi, Arya mengaku proses yang harus dilalui agar proses naturalisasi si pemain tuntas dan sah untuk bisa memperkuat timnas Indonesia juga tak kalah panjang. Ada sejumlah proses yang harus dilalui pemain tersebut. Setelah proses administrasi tuntas, menurut Arya, ada proses di Kemenpora dan Kemenkumham. Setelah dari dua kementerian tersebut, proses berlanjut ke Presiden RI. Habis itu naik ke DPR. DPR kita akan berakhir masa baktinya pada tanggal 30 September tahun 2024 ini. Yang baru akan dilantik pada tanggal 1 Oktober tahun 2024. Jadi, kita akan berjuang lagi nih. Kita berharap support dari Komisi 3 dan Komisi X, tandasnya. Sebelumnya Mauro Zylstra akui sudah kirim semua berkas ke PSSI, tinggal terbang ke Indonesia. Mauro Zylstra akui sudah kirim semua berkas ke PSSI. Alhasil, pemain keturunan Indonesia itu tinggal terbang ke tanah air untuk merampungkan proses naturalisasinya. Kabar proses naturalisasi Mauro Zylstra ini terungkap di channel YouTube Yusa Nugraha. Dalam sebuah video, Yusa Nugraha menjelaskan bahwa dirinya menghubungi Mauro Zylstra untuk menanyakan lebih jauh soal rumor dirinya bakal dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia.
Mauro Zelstra pun memberi kabar baik bahwa dirinya mengaku sudah mengirim berkas yang diperlukan untuk menjalani proses naturalisasi. Kini, striker berusia 19 tahun itu tengah menunggu kabar kapan dirinya bisa terbang ke Indonesia untuk merampungkan proses naturalisasi itu. Terus aku reply dia kan, aku bilang, kamu sudah proses semua berkas-berkas bro. Aku juga berharap bisa cepat, lanjut Yusa Nugraha. Dia, Mauro Zelstra, jawab, aku sudah kirim semua berkas, jadi aku sekarang tinggal tunggu saja, jelas Yusa. Nama Mauro Zelstra memang ramai disorot belakangan ini menyusul munculnya rumor bahwa dirinya akan membela timnas Indonesia. Diketahui, Mauro Zelstra sendiri bermain di posisi striker. Alhasil, kehadirannya bisa jadi solusi untuk mengatasi masalah lini depan timnas Indonesia yang masih kurang tajam saat ini. Mauro Zelstra sendiri kini membela klub Belanda, yakni FC Volendam. Sebelumnya, dia membela NEC Nijmegen U21 pada musim lalu. Statistik striker muda itu pun mentereng. Mauro Zelstra bisa mencetak 9 gol dan 19 pertandingan bersama NEC Nijmegen U21 di sepanjang musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Mauro Zelstra mendapat darah Indonesia dari neneknya. Diketahui, nenek Mauro Zelstra berasal dari Bandung sehingga dirinya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Kini, menarik menantikan kelanjutan kabar naturalisasi Mauro Zelstra. Akankah dia bisa segera resmi dinaturalisasi untuk membela skuad Garuda? Oleh Romeni Mauro Zelstra masuk skuad Sintayong, ini prediksi line up timnas Indonesia. Oleh Romeni dan Mauro Zelstra digadang-gadang akan masuk skuad Sintayong di timnas Indonesia. Perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin berat. Pasalnya, di ronde 3 ini Indonesia akan bersaing di grup C bersama Jepang, Australia, Jepang, Bahrain, China dan Arab Saudi. Sintayong tampaknya cukup realistis untuk membawa Indonesia sejauh mungkin di Piala Dunia 2026. Oleh karena itu amunisi baru sangat dibutuhkan pelatih Korea Selatan itu. Bahkan belum lama ini Coach Shin meminta Erick Thohir untuk mengontrak Yong Ki-hun dalam jajaran staf pelatih. Untuk materi pemain, oleh Romeni dan Mauro Zelstra dirumorkan akan menjadi tambahan baru bagi skuad Garuda Merah Putih. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you